kita sampai di pembahasan wajib puasa Ramadan. Puasa Ramadan dihukumi wajib jika ada salah satu dari 5 perkara ini. Yakni tatkala 5 perkara ini ada, maka di saat itulah diwajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Perlu diingatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga di beberapa kitab hadis yang sangat populer, man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Wahtisaba diartikan oleh Imamul Haddad keikhlasan. Diampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Dosa-dosa kecil yang lalu diampuni oleh Allah. Itu maksudnya. Kalau dosa besar harus tobat. Harus istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Itu dosa besar. Tapi dosa-dosa kecil kadang dengan amal soleh, dengan amal baik dia terhapus. Semua riwayat hadis Nabi jika menyebutkan tentang amal ibadah yang menghapus dosa atau mengkafarat dosa-dosa tersebut, itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar hukumnya wajib untuk bertobat, memohon ampun pada Allah Ta'ala. Kemudian diiringi dengan amal soleh. InsyaAllah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampuni baginya dosa-dosanya yang lalu. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa, di dalam hadis ini ada 2 hal yang penting yang diingatkan oleh Nabi. Yang pertama, iman. Kita yakin dan kita percaya bahwa perintah puasa ini di bulan Ramadan itu adalah perintah dari Allah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika kita beramal maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih cara agar ibadah puasa kita ini bisa sempurna? Tentu punya korelasi dengan keimanan. Makin sempurna keimanannya, makin baik puasanya. Ada satu nasihat dari Al-Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kazim alaihi salam. Beliau pernah mengatakan, la yastakmilu abdun hakikatal iman hatta takuna fihi khisal thalathi. Seorang hamba tidak mungkin bisa menyempurnakan hakikat keimanan terkecuali ada 3 perkara dalam diri. Yang pertama, at-tafaqquh fid din. Harus memahami ilmu agama. Di sini tidak semua ilmu kita dituntut untuk memahaminya. Namun ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari itu wajib untuk kita tafaqquh fid din, untuk memahami ilmu tersebut. Fa fardu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi min fardi dinillahi fid dawami
katuhri wassalati wasyami ila akhir abiyat. Dalam zubat itu disebutkan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. 3 ilmu inilah yang disebut sebagai ilmu yang wajib bagi setiap mukmin untuk mengetahuinya. Kaitannya dengan puasa di bulan suci Ramadan itu adalah satu kewajiban. Oleh sebab itu, ilmu yang membahas tentang hukum puasa itu wajib. Sehingga keimanan ini tidak mungkin bisa sempurna tanpa adanya ilmu pengetahuan terhadap amal-amal ibadah, terutama amal-amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kadhim alaihi salam, bahwa hakikat keimanan tidak akan bisa sempurna terkecuali husnul takdir fil ma'isyah. Dia pandai memanage kehidupannya. Dia pandai memanage waktunya. Maknanya adalah bisa dalam artian memanage keuangannya sehingga dia nanti bisa menjalankan hidup tidak dalam keadaan kekurangan. Karena kalau jika hidup ini kekurangan, tidak pandai memanage keuangan, hal itu akan berdampak kepada ibadah kita. Tapi ketika kita pandai memanage keuangan dan kehidupan kita tidak terganggu, hal itu juga bisa membantu pelaksanaan ibadah. Dan pada akhirnya bisa menyempurnakan keimanan. Makna kedua, memanage waktu. Ketika hidup kita pandai dalam memanage waktu kita. Kita bisa atur waktu ibadah kita, waktu kerja kita, waktu bersama keluarga kita, waktu mencari penghidupan maisha, waktu istirahat. Nah, itu seorang mukmin harus pandai memanage waktunya. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, husnul tadbir nisful maisha. Baik di dalam memanage kehidupan itu separuh dari kehidupan. Yang ketiga, kata Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kadhim, hal yang menyempurnakan hakikat keimanan adalah was-sabru 'ala ar-razaya. Was-sabru 'ala ar-razaya. Sabar ketika menghadapi ujian hidup. Ketika menghadapi musibah, dia bersabar. Nah, inilah makna atau cara di dalam menyempurnakan keimanan. Wajib puasa di bulan suci Ramadan jika ada salah satu dari 5 perkara. Ithnani ala sabilil umum. 2 di antaranya secara umum. Apa sih maksud secara umum? Yajibani 'alal jami'i idza thabata dzalika 'indal qadhi. Yaitu wajib bagi seluruh kaum muslimin berpuasa apabila telah diputuskan oleh qadhi. Qadhi itu hakim. Itu di zaman dahulu diserahkan urusan penetapan bulan suci Ramadan itu diserahkan kepada qadhi. Di zaman kita ini adalah Kementerian Agama yang sudah ada timnya dengan memadukan ya ilmu klasik dan ilmu modern. Sehingga secara legal apa yang difatwakan itu adalah sesuatu yang harus diikuti. Yang harus diikuti. Ini secara umum ya. Ketika sudah ada putusan dari qadhi atau di sekarang institusi pemerintah yang saat ini adalah Kementerian Agama, ya, ketika sudah memutuskan bahwa hari ini bulan suci Ramadan, maka secara umum kaum muslimin wajib berpuasa pada waktu itu. Nah, ini aturannya.
Aturannya seperti itu dalam fikih. Makanya di sini dikatakan yajibani ala jami'i idza sabata dzalika 'inda qadhi. Wajib bagi seluruh kaum muslimin apabila telah diputuskan hal itu oleh qadhi, oleh hakim. Di masa dahulu qadhi, di masa kita adalah satu lembaga yang sudah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah yang bertugas untuk menetapkan kapan bulan suci Ramadan dan juga kapan hari raya Idul Fitri. Wa thalathatun ala sabil khusus. Dan yang tiga itu secara khusus. Secara khusus itu dia tidak mengikuti putusan pemerintah, tapi dia bisa lakukan secara pribadi dengan beberapa catatan. Jadi kalau disebut dengan jalan yang umum, itu kaitannya dengan pemerintahan yang memutuskan kapan bulan puasa, kita sudah harus ikut. Kalau dengan jalan khusus, itu adalah secara pribadi. Ya, secara pribadi. Dia tidak mengikuti pemerintah, tapi dia punya landasan hukum. Landasan hukum. Yang nanti dia melaksanakan ibadah puasa berdasarkan keilmuannya, berdasarkan kesaksiannya. Dengan catatan tidak boleh dipublikasikan. Kalau hal itu bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Itu yang dimaksud di sini adalah dengan jalan khusus. Nanti akan dibahas secara terperinci. Nah, itu ada 3. Jadi kalau jalan umum 2, jalan yang khusus di 3. Ay ala afradin makhsusina kama sayati. Nah, jadi jalan khusus itu khusus pribadi, secara khusus. Sebagaimana yang akan dijelaskan. Falladhi ala sabil umum. Nah, sekarang yang kita bahas terlebih dahulu dengan jalan umum. Berarti kaitannya dengan apa? Putusan pemerintah. Putusan lembaga yang otoritas, yang secara legal dan memiliki kapasitas kemampuan untuk menetapkan kapan bulan suci Ramadan. Yang pertama, bistikmal Sya'ban 30 yauma. Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ini jika tidak bisa melihat hilal. Mungkin cuaca, faktor cuaca, hilal tidak bisa dilihat. Karena syaratnya itu adalah melihat hilal. Bahkan para ulama mengatakan orang yang menyaksikan atau melihat hilal harus menyatakan, aku bersaksi, aku melihat hilal. Ada lafaz seperti itu. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fa'akmiru al-'iddah 30." Apabila kalian melihat hilal, puasalah. Dan apabila kalian melihat hilal, berbuka puasalah. Maksudnya, kata Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Allam, maknanya adalah hari raya Idul Fitri. Karena penetapan hari raya Idul Fitri juga dengan cara melihat hilal. Sebab itulah metodologi untuk mengetahui pergantian bulan di dalam Islam. Kayak kita sebut Qamarian. Kalau Masehi itu matahari, ya. Disebut dengan Syamsiyah. Waktunya berbeda. Kalau matahari, kalau Masehi itu
mulai waktunya itu tengah malam. Jam 12 lewat sedikit udah masuk waktu yang baru. Tapi kalau Hijriyah yaitu di saat tenggelamnya matahari. Waktu maghrib itu pergantian harinya. Riwayat yang lain, ya Nabi katakan tadi, kalau apabila kalian melihat hilal, puasalah. Apabila kalian melihat hilal, berbukalah. Maksudnya apa? Sudah tidak boleh berpuasa lagi. Di bulan suci Ramadan itu sudah berakhir. Dan sudah tiba waktu merayakan hari raya Idul Fitri. Masuk bulan apa? Syawal. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila awan menutup. Nah ini. Awan menutup sehingga hilal itu tidak bisa dilihat. Maka sempurnakanlah hitungannya 30. 30 Sya'ban. Karena di hari atau di bulan, satu bulan di bulan Islam itu gak ada 31. Beda dengan Masehi. Masehi ada 31. Dalam bulan Islam tidak ada 31. Batas maksimalnya 30. Jadi al-istikmal ini menyempurnakan 30 Sya'ban, ya 30 hari daripada bulan Sya'ban tatkala hilal tidak bisa dilihat. Dan catatan sejarah, begitu juga catatan hadis di masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 9 kali beliau yang mendapati puasa di bulan suci Ramadan, dan kesemuanya itu dengan metodologi ru'yah. Nabi menetapkan bulan suci Ramadan dengan metodologi ru'yah, melihat hilal. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, menyaksikan bulan sabit, atau bulan apa namanya? Hilal itu bulan apa? Semacam bulan sabit ya. Maka hendaklah ia berpuasa. Itu apa? Ru'yah. Hilal itu bulan. Dan dia kecil ketika di waktu tersebut untuk melihat hilal itu tidak seperti bulan yang nanti tengah malam terang, tidak, ini kecil. Itu sudah melihat, sudah saatnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasubhu. Wa fi riwayah tasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa akmilu 30 yauman min Sya'ban. Hadis pertama tadi tidak dalam bentuk sighah perintah. Tapi di riwayat yang lain bentuknya bentuk perintah. Puasalah kalian ketika melihat. Berbukalah kalian ketika melihat. Dan sempurnakanlah 30 hari jika awan menutupi kalian. Yaitu terhalangi untuk melihat hilal. Nah, jadi pemerintah maupun ya putusan pemerintah maupun kesepakatan bahwa sudah 30 hari Sya'ban itu semuanya harus berpuasa secara umum. Yang kedua, biru'yatil hilal. Jadi ala sabil umum kaitannya dengan pemerintahan, juga kaitannya dengan apa? Kalau 30 Sya'ban itu ya semua. Nah, pemerintah juga harus putuskan kalau 30 hari itu Sya'ban, ya sudah besok harinya sudah harus berpuasa. Yang kedua, biru'yatil hilal bi syahadati adli syahadah. Yaitu melihat hilal dengan kesaksian satu orang adil. Jadi misalnya satu orang yang kita anggap adil, definisi adil ini sama persis dengan
adil di dalam syarat periwayatan hadis. Mirip. Adil di dalam menyaksikan hilal itu mirip dengan adil daripada orang yang meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup satu orang. Satu orang adil ketika sudah melihat, maka itu sudah bisa dijadikan hukum. Dan sudah bisa ditetapkan bahwa sudah masuk bulan suci Ramadan. Adil apa saja syarat-syaratnya? Wa huwa alladhi tatawaffaru fihi syurut syahadah. Yaitu terpenuhi baginya syarat-syarat syahadah, kesaksian. Wa hiya ayyakuna dzakara. Ayyakuna dzakara. Syarat pertama dia harus laki-laki. Kesaksian perempuan, karena misalnya perempuan menyaksikan saya melihat hilal dan dia diangkat secara resmi oleh pemerintah, itu tidak bisa diterima kesaksian. Karena syarat pertama adalah ayyakuna dzakaran. Dia harus laki-laki. Yang kedua hurra, orang merdeka. Berarti kesaksian budak tidak diterima. Rasyida, orang yang punya otoritas. Orang yang memang punya apa? Kemampuan. Orang berilmu, orang yang cerdas. Zamuru'ah, yang memiliki muru'ah, mampu menjaga dirinya daripada hal-hal yang tidak pantas. Itu zamuru'ah ya. Hal-hal yang tidak pantas. Dia mampu menjaga diri. Yaqdha, ya, yaqdhan, dalam keadaan sadar. Natiqan, orang yang mampu berfikir dengan baik. Sami'an basira, orang yang sehat pendengarannya, bisa mendengar. Basira, bisa melihat. Ya, karena kalau bisa melihat ini syarat. Di mana mau lihat hilal, ya harus melihat. Walam yartagib kabiratan, dia tidak melakukan dosa besar. Jadi ini gak sembarangan ya, orang yang ditugaskan untuk menyaksikan hilal itu, ini syaratnya. Orang yang adil. Makna adil itu bukan makna bahasa. Bersikap adil, ya, yaitu apa? Lawan daripada zalim. Bukan. Adil di sini adalah syarat-syarat seorang itu bisa dianggap sebagai orang yang bisa menetapkan hukum dengan menyaksikan hilal. Dia adalah orang yang soleh dan orang yang punya kapasitas. Karena syarat-syarat ini mirip sekali dengan periwayat hadis. Adalah di dalam periwayatan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan dosa besar. Jadi mohon maaf, dosa-dosa besar yang dia lakukan, ya, berzina, kemudian apa? Meminum minuman keras, khamar. Nah, ini mereka secara zahir kalau memang diketahui enggak boleh jadi saksi dalam penetapan apa? Ramadan. Walam yattakib kabiratan, walam yusirra ala saghiratin, dan tidak konsisten terus-menerus melakukan dosa kecil. Au asarra ala saghiratin, atau selalu melakukan dosa-dosa kecil. Jadi kalau dosa besar itu tidak boleh menjadi saksi dalam penetapan apa? Bulan suci Ramadan. Begitu juga dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus. Atau selalu melakukan dosa-dosa kecil. Jadi syaratnya ketat. Bahkan di sini ditambahkan lagi wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asi. Ketaatannya lebih unggul daripada kemaksiatannya. Ya, namanya manusia tetap punya dosa, dosa kecil. Tapi maknanya di sini kata ulama, ya, dia bertobat dan dia tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Kalau dosa manusia, tapi terus-menerus itu gak boleh jadi saksi dalam penetapan bulan suci Ramadan. Kemudian dilihat dari aspek apa? Ketaatannya lebih unggul daripada kemaksiatannya. Nah, ini syarat, namanya syarat adil ya, di dalam
kesaksian atau orang yang diberikan otoritas untuk menyaksikan hilal. Itu syarat-syaratnya. Sudah diterangkan tadi. Ma'na ala sabilil umum. Ma'na daripada jalan umum ay yajibu shaum ala jami' ahli tilkal baladah. Yajibu shaum ala jami' ahli tilkal baldati. Bukan baladah, baldati. Yajibu shaum ala jami' ahli tilkal baldati. Wa man wafaqahum fil matla' tulu'i syams wa ghurubiha 'indal Imam Nawawi wa 'indal Imam Rafi'i wa 'indal Imam Rafi'i yajibu ala kulli baladatin sahih itu baladatin la tab'udu anha masafatul qasri. Nah, samanin ya. Isnan wa samanin. Isnan wa samanun kilometer. Isnan wa samanun kilometer. Wa 'indal Imam Rafi'i yajibu ala kulli baladatin la tab'udu anhu masafatul qasri Isnan wa samanun kilometer. Maksud daripada jalan yang umum yaitu puasa wajib bagi seluruh penduduk negeri tersebut. Tilka balada. Jadi saya katakan putusannya dari qadhi. Jika qadhi sudah memutuskan maka puasa itu wajib bagi seluruh penduduk negeri tersebut. Dan orang-orang yang bertepatan ada di tempat matla. Matla itu apa? Tempat terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Jadi kita berada di satu wilayah, maka kita mengikuti hukum wilayah tersebut. Karena disitulah kita menyaksikan terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Itu disebut dengan al-matla'. Menurut Imam Nawawi, itu pendapat Imam Nawawi. Adapun menurut pendapat Imam Rafi'i, wajib bagi setiap negeri yang jaraknya itu masafatul qasar. Jarak qasar. Salat bisa dikasar. Nah, wilayah tersebut juga wajib untuk berpuasa. Kira-kira sekitar di sini dikatakan 82 km. Jadi matla'nya di Ternate. Contohnya, kita di Ternate. Ini matla'nya di Ternate. Di situlah kita lihat matahari terbit, matahari tenggelam. Nah, ketika diputuskan wajib puasa di Ternate karena sudah melihat hilal, ya, maka kata Imam Rafi'i, jarak yang 82 km juga mengikuti Ternate. Di dalam hukum wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, menurut Imam Nawawi berbeda. Imam Nawawi hanya menyatakan atau berpendapat yang wajib adalah orang-orang yang ada di tempat tersebut. Beda ya. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i yang jaraknya 82 km, mereka juga ikut wajib. Walaupun mereka tidak berada di tempat yang disebut tadi al-matla' tadi. Tapi kalau Imam Nawawi, beliau berpendapat hanya di tempat orang itu menyaksikan matahari terbit dan tenggelam. Itu Imam Nawawi. Kalau secara kenegaraan itu mazhab yang lain, mazhab Maliki. Kita mengadopsi dalam masalah ini banyak ke mazhab Maliki. Mazhab Maliki satu wilayah dalam satu negara sudah ada yang melihat, maka bisa dihukumi satu negara itu mengikutinya. Tapi kalau mazhab Syafi'i secara spesifik itu harus setiap matla' itu. Atau paling kurang tadi 82 kilometer. Nah, ini diterangkan oleh Dr. Hasan Hitu. Beliau jabarkan masalah ini dalam kitabnya Fiqhus Syiyam, fikih puasa.
Walladzi ala sabil khusus salafatun. Sekarang dengan jalan yang khusus berkaitan dengan pribadi. Jadi kalau secara umum tadi kita serahkan ke pemerintah, gak usah repot lagi naik gunung lihat, naik pohon lihat hilal, gak perlu. Atau sibuk hitung dengan ilmu hisab. Itu kalau jalan umum tidak perlu. Kenapa? Sudah ada timnya. Tinggal duduk manis, kalau zaman kita ya, lewat media, berita di televisi, atau di YouTube misalnya. Terus Kementerian Agama dengan timnya itu sudah memutuskan hari ini puasa, ya kita puasa. Hari ini belum masuk bulan suci Ramadan, ya kita tidak berpuasa. Sekalipun kita punya kemampuan untuk bisa melihat atau bisa menghitung dengan ilmu perbintangan atau ilmu hisab. Itu kalau jalan umum. Tidak usah repot. Tidur saja, tidur manis, dengar kabar, selesai. Tapi anehnya pertanyaan ini selalu berulang-ulang. Saya bingung bagaimana ini. Ramadan yang ini bilang begitu, yang ini. Itu kan sudah berulang-ulang itu pertanyaan. Dan sudah dijawab dengan jawaban yang sama, berulang-ulang juga. Jadi pertanyaan ini musiman. Setiap tahun menjelang Ramadan, apalagi sudah dekat-dekat ya, atau sudah isbat, sidang isbat, itu pasti muncul pertanyaan yang sama. Jawabannya juga sama. Seperti itu. Nah, itulah jalan umum. Kalau jalan khusus beda lagi. Jalan khusus itu berdasarkan pribadi. Dengan syarat tidak boleh dipublikasikan. Kalau yang jalan umum, putusan dari pemerintah itu wajib dipublikasikan. Agar masyarakat tahu. Yang cara khusus di sini 3. Yang pertama, biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqa. Perhatikan ya. Beda dengan tadi. Kalau yang umum, yang lihat itu harus orang adil, gak sembarangan. Orang-orang yang tidak melakukan dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, laki-laki, merdeka, dan seterusnya. Tapi ketika kaitannya dengan pribadi, bukan dalam konteks kenegaraan, bukan dalam konteks pemerintahan, bukan dalam konteks keumuman, kita perintahkan seluruhnya untuk berpuasa, tapi sifatnya pribadi. Itu sekalipun yang lihat orang fasik jadi hukum. Ada misalnya seseorang ini kita tahu nih orang ini fasik. Fasik itu melakukan dosa. Orang yang terkenal melakukan dosa. Nah, orang fasik ini mengatakan, saya melihat hilal. Untuk pribadi dia boleh dipuasa. Tapi untuk jalan umum tidak boleh. Hanya jalan khusus. Bahkan kita yang percaya sama dia, walaupun dia fasik, kita percaya. Kamu lihat, saya lihat. Kita juga boleh ikut. Jika kita yakin yang dia lihat itu benar. Berbeda dengan yang umum. Harus ada syarat. Adalah. Yang kedua, bil ikhbar bi ru'yatil hilal. Ada yang mengabarkan, ya tadi yang pertama, melihat hilal bagi hak orang yang melihatnya walaupun dia adalah fasik. Yang kedua, bil ikhbari bi ru'yatil hilal wa fihi tafsil. Idza kana al mukhbiru mawthukan bihi wajib shaum. Dapat kabar melihat hilal. Dia dapat kabar ada orang melihat hilal. Di sini dirinci. Apabila orang yang mengabarkan itu orang yang terpercaya, wajib dia puasa. Sama halnya sawaun auqa'a fil qalbi sidquhu amlah. Sama, hukumnya sama. Manakala
orang ini dia percaya atau dia tidak percaya, tapi orang ini terkenal orang yang mausuk, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Tetap wajib dia berpuasa. Ini jalan khusus ya, ala sabil khusus. Nah, wa amma idza kana ghaira mawthuqin bihi fala yajibu shaum illa idza waqa'a fil qalbi sirkuhu. Tapi kalau orang yang memberikan kabar ini adalah orang yang tidak dipercaya, ghair mawthuq, maka tidak wajib berpuasa. Kecuali dia yakin dan percaya dalam hatinya orang ini benar dalam mengabarkan, baru wajib berpuasa. Beda ya. Tadi yang pertama, orang ini terkenal orang yang terpercaya. Dia mengabarkan, kita wajib untuk berpuasa. Walaupun kita tidak membenarkan dalam hatinya. Kita tidak membenarkan dalam hati kita bahwa ini orang adalah orang yang benar mengabarkannya. Ataupun tidak. Tapi ketika yang mengabarkan itu adalah orang yang tidak dipercaya, ghairu mawthuqin bihi, maka dia tidak wajib berpuasa. Kecuali dalam hatinya itu dia percaya ini beritanya benar, maka waktu itu dia wajib berpuasa. Yang ketiga, bidhanni dukhuli Ramadan bil istihad fi man ishtaba alaihi dzalika, ya, kasima'i midfa'in mu'tadin au ru'yatin nar. Yang ketiga ini berkaitan dengan apa? Prasangka, zon. Dia menduga bahwa sudah masuk bulan suci Ramadan dengan istihad. Dia beristihad. Dia berusaha mencari tahu, ini udah masuk Ramadan atau belum. Bagi orang yang memang hal itu belum jelas, simpang siur, kapan suci Ramadan? Itu simpang siur. Maka dia jadikan kebiasaan ini. Harus buat contoh biar paham ya. Ini misalnya orangnya tinggal di pedalaman. Di pedalaman. Media tidak masuk. Ya. Berita, internet, televisi, tidak ada. Terisolasi. Tapi dia seorang muslim. Nah ini dia untuk mencari tahu kapan Ramadan sulit. Maka pada waktu itu dia beristihad. Dia berusaha mencari tahu. Mungkin di wilayah tersebut punya kebiasaan, ada di kampung sebelah itu, kalau sudah tiba Ramadan, biasanya bakar petasan. Oh ini sudah bakar petasan ya. Biasanya, ini sudah sering terjadi. Setiap Ramadan, mereka sambutnya bakar petasan. Atau di sini suara meriam, minfa. Berarti sudah masuk Ramadan. Itu namanya istihad. Terhadap sesuatu yang sudah sering terjadi ketika akan tiba bulan suci atau akan masuk bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Shahib Sofwati Zubat, yajibu shaum Ramadan bi ahadi amraini bi istikmali Sya'ban al-adad au ru'yat il-adli hilal syahri fi haqqi man duna masiril qasri. Puasa Ramadan wajib dari salah satu dari dua perkara tersebut dengan menyempurnakan Sya'ban jumlahnya 30 atau dengan melihat atau lihatnya seorang yang adil terhadap hilal di bulan tersebut bagi hak orang yang dia jaraknya perjalanan sudah dibolehkan sholat qashar. Ada beberapa catatan ya. Jadi kalau di kitab takrirat ini hanya 3. Yang menerangkan 3 jalan khusus. Saya punya catatan dari beberapa referensi kitab. Kalau kita jumlahkan ini yang jalan khusus itu semuanya ada 9. Secara keseluruhan ya, ada 9. Man tawatara indahu, ya, orang yang melihat hilal, orang kafir.
Enggak ada di kitab takriran. Orang kafir yang melihat hilal. Tapi secara mutawatir. Secara mutawatir itu apa? Yang melihat itu jumlahnya banyak sekali. Tinggi ini harus beri contoh biar paham. Seorang muslim misalnya ada di negara kafir. Negara yang mayoritasnya kafir. Lalu dia tinggal di mana? Di Vatikan deh. Pusatnya Nasrani, Vatikan. Gak ada di situ tim Isbat Ramadan. Gak ada. Karena wilayah mayoritas non-muslim. Tapi di situ misalnya ada ahli-ahli astronom. Ada para ilmuwan yang mungkin dia kenal ini. Kawannya. Ini kalian kan ahli ini. Ini semua orang kafir. Dengan ilmu kalian sudah lihat hilal? Ya sudah, kami lihat hilal. Kata orang kafir. Tapi syaratnya jumlahnya banyak. Maka waktu itu dia berpuasa Ramadan. Ya. Itu kalau di wilayah mayoritas non-muslim orang kafir. Sebagai contoh seperti itu. Tapi ini jalan khusus untuk pribadinya. Untuk pribadinya. Yang berikut, menetapkan bulan suci Ramadan dengan ilmu hisab atau ilmu falak. Itu kan bisa dihitung sampai berapa ratus tahun ke depan. Jadi sudah gak pakai melihat lagi hilal, tapi menggunakan ilmu. Ada ilmunya, ilmu hisab, ilmu perbintangan. Dia sudah bisa hitung nih. Kalendernya itu untuk berapa ratus tahun ke depan. Termasuk kapan jatuhnya bulan suci Ramadan sudah tertulis. Nah itu jalan khusus. Maknanya apa? Eksklusif. Jangan dipublikasikan. Tapi hukumnya bagaimana? Boleh. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terutama Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli. Itu beda pendapat. Tapi menurut Imam Romli boleh. Menggunakan ilmu hisab. Menggunakan ilmu astronomi. Boleh. Menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami tidak boleh menggunakan dua ilmu itu. Nah, di beberapa guru kami itu ada yang mempraktekkan ilmu hisab. Tapi bijak. Karena mereka paham hukum. Itu eksklusif. Tidak cerita sana-sini. Tidak mempublikasikan. Secara pribadi saja. Tapi menganjurkan kepada yang lain ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Karena nanti khawatir jadi fitnah. Nah, problem ini terjadi ketika orang itu tidak bijak. Kemudian jangan sampai menjadikan ini sebagai satu hal yang memunculkan kesombongan. Ya. Punya kami ini benar nih. Kami punya ini yang beda. Beda dari yang lain. Yang lain tanggal sekian ini salah kayaknya. Ini itu kan kami yang paling benar. Muncul kesombongan. Masuknya bab apa? Bab akhlak. Jadi menggunakan ilmu hisab, ilmu perbintangan dibolehkan. Tapi ala sabilil khusus. La ala sabilil umum. Dia tidak boleh secara publik, mengajak orang secara publik, tidak boleh. Dia hanya boleh secara khusus, secara eksklusif. Itu pun terjadi khilaf di dalam mazhab Syafi'i. Kita kan mengikuti mazhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan tidak boleh. Namun Imam Romli mengatakan boleh. Jadi yang menggunakan ilmu hisab, ilmu perbintangan, di dalam mazhab Syafi'i itu tidak perlu kita salahkan.
Kenapa? Karena ada gaul daripada ulama, yaitu Al-Imam Romli. Dalam kaidah mengatakan, wala yunkaru mukhtalafu fih, walakin yunkaru al-mujma' alaih. Kita gak boleh mengingkari jika di situ ada perbedaan pendapat ulama. Yang wajib kita ingkari jika disepakati oleh para ulama. Kesepakatan. Itu wajib diingkari. Tapi kalau ada khilaf jangan mengingkari. Contoh sederhana yang sampai hari ini dia selesai itu. Perdebatan masalah tawasul, masalah tabarukan. Itu kan dari ribuan tahun yang lalu sudah beda. Kok hal yang beda diperdebatkan gak selesai-selesai? Lantas bagaimana? Tasamuh. Lapang dada, terima pendapat itu. Yang mengerjakan, kita katakan itu pendapat ulama. Bukan 1-2 ulama, banyak. Mengatakan tawasul itu boleh. Hormati orang yang bertawasul. Tidak perlu sampai mensyirikan, membid'ahkan. Nah ini orang yang tidak paham tentang masalah apa? Masalah perbedaan pendapat ulama. Dan semua ulama itu merujuk kepada dalil. Tidak ada ulama itu ketika berhukum menggunakan kitab Taurat wa Injil. Ya. Semuanya sama. Menggunakan Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Sama juga al-ijma' wal qiyas. Justru yang membatasi hukum hanya Al-Quran dan Sunnah itu bertentangan dengan jumhur ulama. Karena dari dulu hukum itu 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Itu pun diambil dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiiqullaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi. Taatilah Allah, Al-Quran. Taatilah Rasul, As-Sunnah. Ya kan? Jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan lagi kepada Allah dan Rasul. Qiyas. Ijma'nya di mana? Ulil amri minkum tadi, saya lupa. Taatilah Allah, Al-Quran. Taatilah Rasul, As-Sunnah. Dan ulil amri minkum, ijma' ulama. Jika terjadi perselisihan di antara kalian tentang satu masalah hukum, kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Qiyas 4. Inilah yang namanya sumber hukum yang disepakati. Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Kemudian ada lagi yang lainnya, ala sabil khusus, yaitu dengan beristihad tadi. Bagi orang yang di penjara tadi. Tadi saya kasih contoh kan di pedalaman ya, yang tadi. Sama seperti contoh lainnya itu, yaitu orang ini dalam penjara. Penjara dalam tanah itu. Kalau di Jazirah Arab di penjara dalam tanah. Gak tahu kapan Ramadan. Bahkan hari juga ada yang gak tahu tuh kalau di penjara. Maka dia cukup beristihad. Dia beristihad kapan tiba waktunya. Itu dengan tadi bisa dia mendengar itu ada suara meriah. Oh ini biasanya di wilayah ini kalau Ramadan itu awal Ramadan ada suara meriah. Awal Ramadan ada api, kembang api. Oh berarti sudah masuk Ramadan. Itu dia hanya bisa dengan apa waktu itu? Zon. Zon itu cukup dengan dugaan. Dia sudah bisa untuk berpuasa dengan syarat ada istihad, ada berusaha mencari tahu kapan itu Ramadan dengan tanda-tanda tersebut. Baik. Masail fi ru'yatil hilal. Ada beberapa masalah terkait melihat hilal ya. Yang pertama, shoma rajulun 30 yauma bi qauli man i'taqada sidqahu fa hal yajuz lahu al-fitru ba'da an yasuma 30 yauma wa in lam yara al-hilal. Yajuz fitru 'inda Rumli khufyatan wa 'inda Ibnu Hajar la yajuz di anna dzalika la. Kita sampai di pembahasan wajib puasa Ramadan. Puasa Ramadan dihukumi
wajib jika ada salah satu dari 5 perkara ini. Yakni tatkala 5 perkara ini ada, maka di saat itulah diwajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Perlu diingatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga di beberapa kitab hadis yang sangat populer, man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Wahtisaba diartikan oleh Imamul Haddad keikhlasan. Diampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Dosa-dosa kecil yang lalu diampuni oleh Allah. Itu maksudnya. Kalau dosa besar harus tobat. Harus istighfar, memohon ampun kepada Allah. Itu dosa besar. Tapi dosa-dosa kecil kadang dengan amal soleh, dengan amal baik dia terhapus. Semua riwayat hadis Nabi jika menyebutkan tentang amal ibadah yang menghapus dosa atau mengkafarat dosa-dosa tersebut, itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar hukumnya wajib untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian diiringi dengan amal soleh. InsyaAllah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampuni baginya dosa-dosanya yang lalu. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa, di dalam hadis ini ada 2 hal yang penting yang diingatkan oleh Nabi. Yang pertama, iman. Kita yakin dan kita percaya bahwa perintah puasa ini di bulan Ramadan itu adalah perintah dari Allah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika kita beramal maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih cara agar ibadah puasa kita ini bisa sempurna? Tentu punya korelasi dengan keimanan. Makin sempurna keimanannya, makin baik puasanya. Ada satu nasihat dari Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim alaihi salam. Beliau pernah mengatakan, la yastakmilu abdun hakikatal iman hatta takuna fihi khisal thalathi. Seorang hamba tidak mungkin bisa menyempurnakan hakikat keimanan terkecuali ada 3 perkara dalam diri. Yang pertama, at-tafaqquh fid din. Harus memahami ilmu agama. Di sini tidak semua ilmu kita dituntut untuk memahaminya. Namun ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari itu wajib untuk kita tafaqquh fid din, untuk memahami ilmu tersebut. Fa fardu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami ila akhir abiyat. Dalam zubat itu disebutkan ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu akhlak. 3 ilmu inilah
yang disebut sebagai ilmu yang wajib bagi setiap mukmin untuk mengetahuinya. Kaitannya dengan puasa di bulan suci Ramadan itu adalah satu kewajiban. Oleh sebab itu, ilmu yang membahas tentang hukum puasa itu wajib. Sehingga keimanan ini tidak mungkin bisa sempurna tanpa adanya ilmu pengetahuan terhadap amal-amal ibadah, terutama amal-amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kadhim alaihi salam, bahwa hakikat keimanan tidak akan bisa sempurna terkecuali husnul takdir fil ma'isyah. Dia pandai memanage kehidupannya. Dia pandai memanage waktunya. Maknanya adalah bisa dalam artian memanage keuangannya sehingga dia nanti bisa menjalankan hidup tidak dalam keadaan kekurangan. Karena kalau jika hidup ini kekurangan, tidak pandai memanage keuangan, hal itu akan berdampak kepada ibadah kita. Tapi ketika kita pandai memanage keuangan dan kehidupan kita tidak terganggu, hal itu juga bisa membantu pelaksanaan ibadah. Dan pada akhirnya bisa menyempurnakan keimanan. Makna kedua, memanage waktu. Ketika hidup kita pandai dalam memanage waktu kita. Kita bisa atur waktu ibadah kita, waktu kerja kita, waktu bersama keluarga kita, waktu mencari penghidupan maisha, waktu istirahat. Nah, itu seorang mukmin harus pandai memanage waktunya. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, husnul tadbir nisful maisha. Baik di dalam memanage kehidupan itu separuh dari kehidupan. Yang ketiga, kata Imam Ali Ridha bin Musa Al-Kadhim, hal yang menyempurnakan hakikat keimanan adalah was-sabru 'ala razaya. Was-sabru 'ala razaya. Sabar ketika menghadapi ujian hidup. Ketika menghadapi musibah, dia bersabar. Nah, inilah makna atau cara di dalam menyempurnakan keimanan. Wajib puasa di bulan suci Ramadan jika ada salah satu dari 5 perkara. Ithnani ala sabilil umum. 2 di antaranya secara umum. Apa sih maksud secara umum? Yajibani 'alal jami'i idza thabata dzalika 'indal qadhi. Yaitu wajib bagi seluruh kaum muslimin berpuasa apabila telah diputuskan oleh qadhi. Qadhi itu hakim. Itu di zaman dahulu diserahkan urusan penetapan bulan suci Ramadan itu diserahkan kepada qadhi. Di zaman kita ini adalah Kementerian Agama yang sudah ada timnya dengan memadukan ya ilmu klasik dan ilmu modern. Sehingga secara legal apa yang difatwakan itu adalah sesuatu yang harus diikuti. Yang harus diikuti. Ini secara umum ya. Ketika sudah ada putusan dari qadhi atau di sekarang institusi pemerintah yang saat ini adalah Kementerian Agama, ya, ketika sudah memutuskan bahwa hari ini bulan suci Ramadan, maka secara umum kaum muslimin wajib berpuasa pada waktu itu. Nah, ini aturannya, aturannya seperti itu dalam fikih. Makanya di sini dikatakan yajibani ala jami'i idza thabata dzalika 'inda qadhi. Wajib bagi seluruh kaum muslimin apabila
telah diputuskan hal itu oleh qadhi, oleh hakim. Di masa dahulu qadhi, di masa kita adalah satu lembaga yang sudah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah yang bertugas untuk menetapkan kapan bulan suci Ramadan dan juga kapan hari raya Idul Fitri. Wa thalathatun ala sabil khusus. Dan yang tiga itu secara khusus. Secara khusus itu dia tidak mengikuti putusan pemerintah, tapi dia bisa lakukan secara pribadi dengan beberapa catatan. Jadi kalau disebut dengan jalan yang umum, itu kaitannya dengan pemerintahan yang memutuskan kapan bulan puasa, kita sudah harus ikut. Kalau dengan jalan khusus, itu adalah secara pribadi. Ya, secara pribadi. Dia tidak mengikuti pemerintah, tapi dia punya landasan hukum. Landasan hukum. Yang nanti dia melaksanakan ibadah puasa berdasarkan keilmuannya, berdasarkan kesaksiannya. Dengan catatan tidak boleh dipublikasikan. Kalau hal itu bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Itu yang dimaksud di sini adalah dengan jalan khusus. Nanti akan dibahas secara terperinci. Nah, itu ada 3. Jadi kalau jalan umum 2, jalan yang khusus 3. Ay ala afradin makhsusina kama sayati. Nah, jadi jalan khusus itu khusus pribadi, secara khusus. Sebagaimana yang akan dijelaskan. Falladhi ala sabil umum. Nah, sekarang yang kita bahas terlebih dahulu dengan jalan umum. Berarti kaitannya dengan apa? Putusan pemerintah. Putusan lembaga yang otoritas, yang secara legal dan memiliki kapasitas kemampuan untuk menetapkan kapan bulan suci Ramadan. Yang pertama, bistikmal Sya'ban 30 yauma. Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ini jika tidak bisa melihat hilal. Mungkin cuaca, faktor cuaca, hilal tidak bisa dilihat. Karena syaratnya itu adalah melihat hilal. Bahkan para ulama mengatakan orang yang menyaksikan atau melihat hilal harus menyatakan, aku bersaksi, aku melihat hilal. Ada lafaz seperti itu. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fa'akmiru al-'iddah 30." Apabila kalian melihat hilal, puasalah. Dan apabila kalian melihat hilal, berbuka puasalah. Maksudnya, kata Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Allam, maknanya adalah hari raya Idul Fitri. Karena penetapan hari raya Idul Fitri juga dengan cara melihat hilal. Sebab itulah metodologi untuk mengetahui pergantian bulan di dalam Islam. Kayak kita sebut Qamarian. Kalau Masehi itu matahari, ya. Disebut dengan Syamsiyah. Waktunya berbeda. Kalau matahari, kalau Masehi itu mulai waktunya itu tengah malam. Jam 12 lewat sedikit udah masuk waktu yang baru. Tapi kalau Hijriyah yaitu di saat tenggelamnya matahari.
waktu maghrib, itu pergantian harinya. Riwayat yang lain, yang Nabi katakan tadi, kalau apabila kalian melihat hilal, puasalah. Apabila kalian melihat hilal, berbukalah. Maksudnya apa? Sudah tidak boleh berpuasa lagi di bulan suci Ramadan itu, sudah berakhir, dan sudah tiba waktu merayakan hari raya Idul Fitri. Masuk bulan apa? Syawal. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila awan menutup. Nah ini. Awan menutup sehingga hilal itu tidak bisa dilihat. Maka sempurnakanlah hitungannya 30. 30 Sya'ban. Karena di hari atau di bulan, satu bulan di bulan Islam itu gak ada 31. Beda dengan Masehi. Masehi ada 31. Dalam bulan Islam tidak ada 31. Batas maksimalnya 30. Jadi al-istiqmal ini menyempurnakan 30 Sya'ban, ya 30 hari daripada bulan Sya'ban tatkala hilal tidak bisa dilihat. Dan catatan sejarah, begitu juga catatan hadis, di masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 9 kali beliau yang mendapati puasa di bulan suci Ramadan, dan kesemuanya itu dengan metodologi ru'yah. Nabi menetapkan bulan suci Ramadan dengan metodologi ru'yah, melihat hilal. Faman syahida minkumu syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, menyaksikan bulan sabit, atau bulan apa namanya, hilal itu bulan apa? Semacam bulan sabit ya. Maka hendaklah ia berpuasa. Itu apa? Ru'yah. Hilal itu bulan. Dan dia kecil ketika di waktu tersebut untuk bulan hilal itu tidak seperti bulan yang nanti tengah malam terang, tidak, ini kecil. Itu sudah melihat, sudah saatnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Faman syahida minkumu syahra falyasumhu. Wa fi riwayah tasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa akmilu 30 yauman min Sya'ban. Hadis pertama tadi tidak dalam bentuk sirah perintah, tapi di riwayat yang lain bentuknya bentuk perintah. Puasalah kalian ketika melihat, berbukalah kalian ketika melihat, dan sempurnakanlah 30 hari